mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Minggu 16 April 2023, Inspirasi Sabda berbicara tentang perutusan menjadi Rasul Kerahiman Ilahi. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku-paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan pesta kerahiman ilahi. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengerti dan masih bertanya-tanya apa itu kerahiman ilahi dan mengapa Minggu Paskah kedua disebut sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejenak kita mengenal kerahiman ilahi. Kerahiman berasal dari kata rahim yang artinya adalah kandungan. Janin yang berada dalam kandungan ibu, segala kepenuhannya
segala kebutuhannya dipenuhi oleh sang ibu. Janin merasa aman, janin merasa tenang dan merasa damai berada dalam kandungan ibu. Demikian juga manusia berada dalam kerahiman Allah, senantiasa merasa aman, merasa tenang dan merasa damai karena segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Manusia senantiasa diperhatikan oleh Allah. Kerahiman Allah sudah dimulai di dunia sejak dunia ini dijadikan. Kisah penciptaan pada kitab Kejadian merupakan awal dari kerahiman Allah di dunia ini. Meskipun Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan, namun mereka beroleh pengampunan Allah. Sekalipun bangsa Israel berkali-kali jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka beroleh pengampunan Allah. Puncak pengampunan Allah tampak dalam peristiwa salib, di mana Yesus menjadi kurban pendamaian atas dosa-dosa manusia dan dosa dunia. Disinilah letak kerahiman Allah yang tidak terpahami oleh manusia. Kerahiman dan pengampunan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Minggu Paskah kedua ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi pada tanggal 30 April 2000 atas perintah Yesus sendiri melalui sabdanya kepada Santa Faustina. Sabda Yesus kepada Santa Faustina demikian: "Gambarku sudah ada di dalam jiwamu. Aku merindukan adanya pesta kerahiman. Aku menghendaki agar gambar yang engkau lukis dengan kuas itu diberkati secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu itu harus menjadi pesta kerahiman." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini diawali dengan sebuah prolog yang menerangkan tentang situasi malam. Malam menggambarkan suasana yang gelap dan menakutkan. Malam gelap ini merupakan suasana hati manusia yang diliputi ketakutan dan kecemasan. Dalam situasi batin yang gelap, manusia tidak memiliki ketenangan dan tidak menemukan jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi. Berikutnya dikatakan, pintu-pintu sedang terkunci. Hal ini menggambarkan bahwa manusia menutup diri, menutup hati akan kebaikan-kebaikan yang dia alami dari Allah. Mengapa para murid merasa takut? Karena Yesus yang mereka harapkan menjadi pemimpin mereka tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Para murid akhirnya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Nah, dalam situasi batin yang gelap, batin yang tertutup, dan rasa takut yang mencekam, yang melanda ini, Yesus datang mengunjungi para murid dan memberi salam kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian pada saat itu juga Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Dengan memperlihatkan luka-lukanya, Yesus mau menunjukkan kepada para murid bahwa Ia adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang senantiasa berbelas kasihan. Luka-luka Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah Yesus yang wafat di salib, namun kini telah bangkit dengan tubuh dan darahnya. Bukti kasih yang tidak mengharapkan balasan. Luka karena cinta, luka yang menjadi mata air rahmat ilahi. Melalui luka-lukanya, Yesus menahan murka Allah terhadap dunia,
Sambil menunjukkan luka-lukanya, Yesus berseru, "Bapa, pandanglah mereka melalui luka-lukaku." Bapa manakah yang tidak tergerak hatinya dan menaruh belas kasihan melihat anaknya yang penuh dengan luka-luka? Dengan menunjukkan luka-lukanya, Yesus juga mau menyatakan bagi manusia bahwa luka-luka itu terjadi akibat dosa manusia. Setiap kali kita melakukan dosa, kita memasukkan kembali paku-paku dan tombak ke dalam luka-luka Yesus. Kita kembali menambah luka pada diri Yesus. Kehadiran Yesus juga senantiasa membawa damai, karena Ia adalah Raja Damai. Segala sesuatu diperdamaikan di dalam Dia. Bahkan Ia sendiri adalah kurban pendamaian untuk dosa manusia dan dosa dunia dengan Allah. Kerahiman Allah tidak pernah terlepas dari pengampunannya. Dalam Yesus tidak ada rasa takut, karena kehadirannya senantiasa membawa damai sejahtera. Dalam perjumpaan ini, Yesus juga menghembusi para murid dengan roh-Nya. Dengan ini, Yesus hendak menyatakan bahwa Ia menghendaki supaya para murid dan semua orang untuk menjadi saluran rahmat ilahi bagi sesama. Dalam perjumpaan ini, Yesus juga menghembusi para murid dengan roh-Nya. Dengan ini, Yesus menyatakan bahwa Ia menghendaki supaya para murid dan semua orang untuk menjadi saluran rahmat bagi sesama. Yesus mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sebagai utusan, tentu saja yang diutus tidak bisa terlepas dari sang pengutus, agar pesan yang dibawanya memiliki kuasa menerangi dan menguatkan yang menerima pesan. Dengan kata lain, sang utusan bergantung pada pengutusnya, mengandalkan Tuhan saja di dalam segala karyanya, di dalam segala pelayanannya, dan di dalam kehidupannya. Dengan dihembusi Roh Kudus, para murid menerima kehidupan yang baru, semangat baru untuk menjadi pewarta. Dengan memiliki Roh Kudus, manusia diberi kesanggupan untuk mengampuni. Kasih dan pengampunan, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun pada saat itu Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid, sehingga ketika para murid bersaksi atas kebangkitan Yesus, timbul rasa tidak percaya di dalam dirinya. Thomas berkata, "Sebelum saya melihat dan mencucukkan jariku ke dalam luka-lukanya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, Yesus hadir lagi kepada para murid yang berada dalam rumah yang sama, dan Thomas juga ada di sana. Yesus pun menjawab ketidakpercayaan Thomas dengan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah di lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, dengan hati yang berkobar-kobar, Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas adalah orang yang tidak asal percaya. Dia butuh sebuah bukti untuk percaya kepada segala sesuatu. Dengan melihat bukti dan dengan mengalami sendiri, dia percaya, dan dengan demikian
kepercayaannya itu dapat dipertanggungjawabkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman para murid berjumpa dengan Yesus membuat mereka siap menjadi utusan, menjadi rasul-rasul kerahiman yang mewartakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman para murid berjumpa dengan Yesus membuat mereka siap menjadi utusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengalaman para murid berjumpa dengan Yesus membuat mereka siap menjadi utusan, menjadi rasul-rasul kerahiman yang mewartakan tentang kerahiman Allah. Pengalaman perjumpaan yang membawa sukacita ini kiranya juga menjadi pengalaman hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda Maria menjadi rahim Allah karena ia mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah putra Allah. Santo Fransiskus menjadi rahim Allah karena ia mengandung dan melahirkan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidupnya. Dalam minggu kerahiman ini, kita dipanggil dan diutus untuk menjadi rasul-rasul kerahiman bagi sesama kita. Siapkah kita menjadi rasul-rasul kerahiman Allah? Siapkah kita menjadi rahim Allah yang mewartakan, yang membawa kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupan kita? Santa Faustina menjadi rasul kerahiman ilahi dengan 3 cara sederhana. Yang pertama, melalui kata-kata penghiburan dan pengampunan. Yang kedua, melalui doa. Dan yang ketiga, melalui tindakan belas kasihan. Tindakan belas kasihan dapat dilakukan melalui mengunjungi orang-orang yang sedang dilanda ketakutan dan kecemasan, serta menguatkan mereka. Sikap belas kasihan, sikap belas kasih juga dapat ditunjukkan dengan sikap bela rasa dan solidaritas terhadap sesama, serta membuang sifat ketidakpedulian dan kemunafikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai salah satu perwujudan dari cara sederhana yang dilakukan oleh Santa Faustina sebagai rasul kerahiman ilahi, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk berdoa bersama saat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang.
Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pesta kerahiman ilahi. Salam kerahiman.